warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Kina. Nah, pada kali ini aku akan membahas 4 poin di mana kita akan mengetahui sejarah monarki. Lalu, aku juga akan membahas mengenai sejarah monarki konstitusional di negara Inggris. Selain 2 poin tersebut, aku juga akan membahas mengenai kelebihan serta kekurangan antara monarki konstitusional dengan monarki absolut. Dan yang terakhir, apa saja sih negara-negara yang menganut monarki konstitusional? Jangan lupa ya untuk like, comment, and share. Sejarah monarki dapat ditelusuri hingga ribuan tahun yang lalu, dengan banyak negara kuno seperti Mesopotamia, Mesir, Persia, dan Yunani yang mengadopsinya sebagai sistem pemerintahan. Contoh terkenalnya seperti Kekaisaran Romawi yang beralih dari republik ke monarki. Selama berabad-abad, monarki berkuasa dan mempengaruhi Eropa serta Mediterania. Monarki di Eropa semakin kuat pada abad pertengahan dan berkontribusi dalam pembentukan negara modern. Pada tahun 1066, William the Conqueror dari Normandia menjadi Raja Inggris dan mendirikan dinasti Plantagenet. Selama Renaissance dan pencerahan, banyak monarki mengalami perubahan signifikan, di mana sistem konstitusional membatasi kekuasaan mereka. Revolusi Inggris di abad ke-17 mengalihkan kekuasaan dari Raja-Raja Stuart kepada parlemen, menjadikan Inggris contoh utama. Di abad ke-18 dan ke-19, monarki Eropa menghadapi tantangan dari gerakan revolusi dan nasionalisme. Beberapa monarki digulingkan atau mengalami reformasi besar, sementara yang lainnya tetap ada dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Pada abad ke-20, beberapa dihapus dan digantikan oleh republik, terutama setelah Perang Dunia I dan II. Namun, ada monarki yang masih eksis hingga kini, seperti Kerajaan Inggris, Spanyol, Belanda, Swedia, dan Jepang. Meskipun peran mereka lebih simbolis dan seremonial. Sejarah monarki konstitusional di Inggris dimulai pada akhir abad ke-17. Peristiwa kunci dalam proses ini adalah Revolusi Inggris pada tahun 1642 sampai 1651 dan Clarist Revolution pada tahun 1688. Revolusi Inggris mengarah pada penggulingan Raja Charles I dan pembentukan republik di bawah Oliver Cromwell. Namun, setelah kematian Cromwell, monarki dipulihkan dengan Charles II pada tahun 1660. Meskipun monarki kembali, konflik antara raja dan parlemen terus berlanjut. Puncaknya terjadi selama Clarist Revolution, ketika William of Orange dan istrinya Mary diundang untuk merebut tahta dari James II yang dianggap otoriter. Mereka berhasil mengambil alih tanpa pertempuran besar, dan sebagai syarat mereka menyetujui Bill of Rights pada tahun 1689. Dokumen ini membatasi kekuasaan raja, menetapkan hak-hak individu, dan memperkuat peran parlemen. Sejak saat itu, monarki di Inggris berfungsi dalam kerangka konstitusi dengan raja atau ratu memiliki kekuasaan yang terbatas oleh hukum. Perubahan ini menandai transisi menuju sistem pemerintahan demokratis yang lebih modern, di mana parlemen memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik. Monarki Inggris kini berfungsi lebih sebagai seremonial, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah yang dipilih. Kelebihan monarki konstitusional yaitu mampu untuk melindungi dan mengatur pemerintahan. Raja dapat menghormati dan menjaga hak-hak rakyat. Mereka juga dapat bertindak
bertindak sebagai saksi dan penjaga undang-undang. Kelemahan monarki konstitusional yaitu dapat menyebabkan ketegangan, ketidakjelasan, dan ketimpangan dalam pemerintahan. Raja bisa menjadi korban dan sasaran politik. Sedangkan kelebihan monarki absolut yaitu mampu untuk memberikan kestabilan, konsistensi, dan efisiensi pemerintahan. Raja memiliki kemampuan untuk mempertahankan tradisi dan budaya bangsa mereka dengan kuat, dan mereka dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tanpa peduli. Kelemahan monarki absolut yaitu penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan dapat muncul. Raja dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak peduli dengan kepentingan rakyat. Negara-negara yang menganut monarki konstitusional yaitu negara Inggris, negara Belanda, negara Jepang, negara Spanyol, negara Swedia, negara Norwegia, dan yang terakhir negara Denmark. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Kina. See you di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.